Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang bernama Conversion. Bisa di next. Apa itu Conversion? Conversion adalah platform digital yang tidak hanya menyediakan penjualan perangkat komputer dan aksesoris, tetapi juga fitur untuk membandingkan spesifikasi dan harga serta layanan servis. Jadi, pengguna bisa mencari, memilih, dan membeli sampai memperbaiki perangkat dalam satu platform. Next. Pada slide ini, kami menampilkan arah strategis dari Conversion yang terdiri dari visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan Conversion sebagai platform perangkat digital yang paling terpercaya. Untuk mewujudkan visi tersebut, kami memiliki 3 misi utama. Pertama, mempermudah pengguna dalam mengambil keputusan pembelian. Kedua, mengintegrasikan berbagai produk dan layanan dalam satu platform. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai pengalaman pelanggan agar lebih nyaman, cepat, dan efisien. Bisa dilanjut. Baik, pada slide ini kami menjelaskan model bisnis dan layanan yang ditawarkan oleh Conversion. Model bisnis yang kami gunakan adalah e-commerce B2C atau business to customer, di mana kami menjual langsung kepada konsumen akhir. Selain itu, Conversion tidak hanya menjual produk, tetapi juga menyediakan layanan jasa berbasis digital. Untuk service offering, kami menyediakan beberapa layanan utama, yaitu penjualan komputer dan laptop, aksesoris komputer, serta jasa servis dan perawatan perangkat. Bisa di next. Baik, pada slide ini terlihat ada target pasar dan nilai yang ditawarkan oleh Conversion. Target market kami meliputi mahasiswa atau pelajar yang membutuhkan perangkat untuk belajar, pekerja atau karyawan yang memerlukan perangkat penunjang produktivitas, serta gamer dan konten creator yang membutuhkan spesifikasi tinggi untuk aktivitas mereka. Untuk value proposition, Conversion menawarkan fitur perbandingan spesifikasi dan harga agar pelanggan dapat memilih produk dengan lebih mudah dan transparan. Selain itu, kami memberikan layanan servis yang jelas dan terpercaya, serta menghadirkan pengalaman belanja yang terintegrasi, baik secara online maupun offline. Bisa di next. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi yang mendukung pengembangan Conversion. Di posisi paling atas ada Head of Enterprise Architecture yang berperan mengarahkan keseluruhan desain sistem agar tetap selaras dengan tujuan bisnis. Jadi, posisi ini memastikan semua pengembangan tidak keluar dari strategi utama. Di bawahnya ada 4 peran utama. Yang pertama, Lead Data dan Information Architect, yang bertanggung jawab merancang struktur data dan database, termasuk relasi tabel dan aliran data, supaya informasi tersimpan rapi, konsisten, dan tidak tersimpan berulang-ulang di beberapa tabel. Kedua, Lead Digital Solution Architect, yang fokus pada desain aplikasi dan fitur yang digunakan pengguna, seperti compare produk, checkout, layanan service, sehingga sistem benar-benar sesuai kebutuhan user. Ketiga, Lead Infrastruktur dan Security Architect, yang menangani infrastruktur teknis seperti server, cloud, serta keamanan sistem agar platform stabil, mampu menangani banyak pengguna dan aman digunakan. Yang terakhir, Finance atau Financial Governance, yang mengelola integrasi pembayaran, pencatatan transaksi, dan pelaporan keuangan agar operasional tetap terkontrol secara bisnis. Baik, untuk peran-peran yang sudah dijelaskan sebelumnya, pada slide ini ditampilkan siapa saja yang memegang masing-masing posisi di tim kami. Yang pertama, Rahadatul Afifah sebagai Lead Digital Solution Architect, Reski Amalia Putri sebagai Lead Infrastruktur dan Security Architect, Muhalvinor Wirabuana sebagai Head of Enterprise Architect, Muhammad Syafaat sebagai Lead Data dan Information Architect, dan yang terakhir ada Pak Weloy sebagai Finance atau Financial Governance. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Weloy untuk menjelaskan, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Adapun di slide 8 yaitu tujuan dan strategi sistem. Tujuan strategi yang ingin dicapai dalam pengembangan Komperson, tujuan yang pertama adalah memastikan platform tetap stabil dan bisa diakses dengan baik, terutama saat terjadi lonjakan pengguna, misalnya saat promo atau periode ramai pembelian. Dalam bisnis digital, kestabilan sistem itu sangat krusial karena ketika platform down atau sering error,
pengguna bisa langsung kehilangan kepercayaan. Oleh karena itu, ditetapkan target uptime minimal 99,5% dan error rate transaksi di bawah 2%. Artinya, sistem harus benar-benar dirancang agar kuat, responsif, dan mampu menangani trafik tinggi tanpa mengganggu proses transaksi. Tujuan kedua, conversion, yaitu mempercepat proses perbandingan perangkat. Salah satu masalah utama saat membeli laptop atau komputer adalah banyaknya pilihan dan spesifikasi yang membingungkan. Karena itu, fitur perbandingan dirancang agar pengguna bisa mengambil keputusan dengan lebih cepat dan jelas. Dengan target waktu pengambilan keputusan kurang dari 10 menit, jadi platform ini tidak hanya membantu membeli, tetapi juga membantu menentukan pilihan secara lebih efisien. Tujuan selanjutnya berkaitan dengan keamanan akun dan data pelanggan. Dalam e-commerce, keamanan bukan lagi nilai tambah, tetapi sudah menjadi kebutuhan dasar. Maka ditargetkan seluruh akun admin menggunakan multifaktor authentication serta sistem mampu menekan risiko pembobolan akun secara signifikan. Dengan begitu, data pelanggan dan transaksi tetap terlindungi sehingga rasa aman pengguna tetap terjaga. Kemudian, penyederhanaan proses checkout, proses yang terlalu panjang seringkali membuat pengguna membatalkan pembelian di tengah jalan. Karena itu, alur checkout dirancang maksimal hanya 3 sampai 4 langkah dengan waktu penyelesaian kurang dari 5 menit dan tingkat pembatalan di bawah 10%. Fokusnya adalah membuat proses pembelian terasa cepat, sederhana, dan tidak membingungkan. Yang terakhir, yaitu menghadirkan sistem pemesanan layanan servis yang terstruktur dan transparan. Banyak pelanggan merasa tidak nyaman karena tidak tahu sampai mana proses servis berjalan. Oleh karena itu, setiap pesan servis harus memiliki status yang jelas, mulai dari diajukan, diproses, hingga selesai, dengan waktu konfirmasi maksimal 30 menit dan tingkat kepuasan minimal 90%. Dengan begitu, pengalaman pelanggan tidak terhenti saat pembelian selesai, tetapi tetap terjaga hingga tahap layanan purna jual. Selanjutnya, inisiatif strategis. Untuk mencapai tujuan conversion, kami merancang beberapa inisiatif strategis utama. Yang pertama, penguatan infrastruktur cloud dengan auto scaling dan load balancer untuk menjaga kestabilan dan serta ketersediaan platform. Kedua, peningkatan keamanan melalui MVA, enkripsi end-to-end, dan pemantauan keamanan serta real-time. Ketiga, penyempurnaan fitur perbandingan produk serta optimasi database dan change agar akses lebih cepat. Keempat, pengamanan sistem servis terintegrasi dan pemesanan dengan pelacakan otomatis. Bisa slide selanjutnya. Selanjutnya kami mengimplementasikan optimasi pelayanan melalui integrasi API untuk mempercepat proses checkout. Kami juga memperkuat protokol keamanan infrastruktur, membangun sistem monitoring dan menyediakan sistem pelaporan dan notifikasi keamanan secara real time. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Muhammad Syafaat. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada tahap pengembangan ini, kami menggunakan metode Moskow untuk menentukan prioritas fitur. Yang pertama itu ada mus, yang kedua ada assault, yang ketiga ada cold, yang keempat itu ada won. Ya, yang pertama itu kategori mus. Kategori mus berisi fitur utama seperti infrastruktur cloud yang stabil, optimasi performa, keamanan data, sistem checkout sederhana, serta pemesanan servis terstruktur. Yang kedua itu kategori solve. Kategori solve mencakup penyempurnaan seperti fitur perbandingan yang lebih optimal, dashboard monitoring, dan pelaporan otomatis. Yang ketiga itu cold. Kategori cold berisi fitur tambahan seperti rekomendasi berbasis AI dan live chat. Dan sedangkan yang terakhir itu adalah warm. Kategori ini tuh menggunakan fitur yang belum menjadi fokus saat ini, seperti marketplace multi-vendor
dan microservice kompleks penuh. Baik, selanjutnya. Ya, set ini itu menjelaskan tentang roadmap comfort zone. Roadmap pengembangan comfort zone dibagi menjadi 5 fase selama kurang lebih 1 tahun. Fase pertama itu berfokus pada analisis kebutuhan dan penyiapan infrastruktur. Fase kedua fase kedua itu pada penguatan keamanan, optimasi beacon, dan monitoring sistem. Ya, yang fase ketiga itu mengoptimalkan, dan yang keempat mengembangkan fitur perbandingan produk serta peningkatan pengalaman pengguna. Dan fase yang kelima itu merupakan implementasi layanan servis terintegrasi, evaluasi kinerja, serta penyempurnaan sistem secara berkelanjutan. Baik, next. Ya, di slide ini tuh menjelaskan tentang comfort zone. Slide ini menjelaskan bagaimana operasional comfort zone berjalan, khususnya pada proses otomatisasi pembayaran dan integrasi API pembayaran. Alurnya itu dimulai saat pengguna login dan melakukan aktivitas di platform. Permintaan pengguna akan diteruskan ke load balancer untuk didistribusikan ke beberapa server agar beban tetap stabil. Sistem monitoring akan terus memantau performa. Jika terjadi lonjakan trafik, auto scaling akan otomatis menambah server agar layanan tetap lancar. Jika ada gangguan pada server, sistem akan mengalihkan ke server lain sehingga tidak mengganggu pengguna. Setelah trafik kembali normal, jumlah server akan dikurangi kembali untuk menjaga efisiensi biaya. Baik, next. Saya akan menjelaskan terkait use case diagram comfort zone. Diagram ini menggambarkan bagaimana sistem comfort zone berinteraksi dengan 3 aktor utama, yaitu pengguna, admin, dan teknisi service. Use case diagram ini penting karena menunjukkan batas sistem. Siapa saja yang berinteraksi dengan sistem serta fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh platform. Pada sisi kiri itu yaitu adalah aktor pengguna. Di sini itu pengguna dapat melakukan beberapa aktivitas utama yaitu registrasi atau login, melihat dan membandingkan produk, melakukan checkout dan pembayaran, memesan layanan servis, serta melacak status servis. Ketika pengguna melakukan checkout dan pembayaran, proses ini tidak berdiri sendiri. Di dalam sistem checkout terhubung dengan sistem validasi dan perhitungan. Artinya, sebelum transaksi diproses, sistem akan melakukan pengecekan data, menghitung total harganya, memastikan stok tersedia, serta memvalidasi input pengguna. Setelah itu, proses akan terhubung ke payment gateway untuk menyelesaikan pembayaran. Ini menjelaskan adanya relasi includes, karena proses checkout selalu menyertakan proses validasi dan integrasi pembayaran. Selanjutnya, pada fitur lihat dan bandingkan produk, sistem akan menggenerate tabel perbandingan secara otomatis. Jadi ketika pengguna memilih beberapa produk untuk dibandingkan, sistem akan menarik data spesifikasi dari database dan menyusunnya dalam format perbandingan yang terstruktur. Relasi includes di sini menunjukkan bahwa setiap aktivitas membandingkan produk pasti melibatkan proses generate tabel perbandingan. Kemudian pada fitur pesan layanan servis, ketika pengguna mengucapkan servis, sistem akan menggenerate tiket servis. Tiket ini tuh menjadi identitas unik untuk setiap permintaan layanan. Dan setelah tiket dibuat, sistem akan mengirim notifikasi otomatis, baik kepada pengguna maupun teknisi. Ini menunjukkan bahwa proses generate tiket dan kirim notifikasi adalah bagian yang selalu terjadi ketika layanan servis dipesan. Selanjutnya itu, jika pengguna ingin melacak status servis, sistem akan mengambil data dari proses update status servis yang dilakukan oleh teknisi. Di sini terdapat relasi extend karena pelacakan status bergantung pada pembaruan status yang dilakukan oleh teknisi servis. Ya, baik. Selanjutnya itu ada aktor kedua yaitu admin. Admin memiliki hak akses untuk mengelola produk, mengelola akun termasuk penerapan MVA, memonitor transaksi, pengelola pesanan, serta mengelola status servis. Aktivitas kelola akun dengan MVA menunjukkan bahwa sistem menerapkan lapisan keamanan tambahan untuk mencegah akses tidak sah. Monitoring transaksi terhubung dengan sistem validasi dan hitung, karena setiap transaksi yang terjadi harus dapat dipantau secara real time. Kemudian itu
ada aktor ketiga yang adalah teknisi servis. Teknisi ini berperan dalam menerima permintaan servis, memperbarui satu servis, serta melakukan konfirmasi penyelesaian. Ketika teknisi memperbarui status atau mengonfirmasi penyelesaian, sistem secara otomatis mengirim notifikasi kepada pengguna. Inilah mengapa kirim notifikasi otomatisnya itu terhubung dengan beberapa proses sekaligus, karena notifikasi menjadi mekanisme komunikasi antar aktor di dalam sistem. Jadi kesimpulannya itu, secara keseluruhan, comfort zone tidak hanya berfokus pada transaksi pembelian, tetapi juga mengintegrasikan proses perbandingan produk, pembayaran, serta keamanan akun dalam sistem yang saling terhubung. Baik, itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahadatul Afifah. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait deskripsi use case comfort zone. Yang pertama di sini yaitu client register, yaitu proses pendaftaran akun baru pada sistem comfort zone. Nah, proses ini dimulai ketika calon pelanggan memilih menu daftar. Prakondisinya adalah ketika pengguna belum memiliki akun di sistem. Nah, setelah itu pengguna mengisi form registrasi dengan data seperti email, nama, dan juga password. Sistem kemudian melakukan validasi data, misalnya memastikan semua field terisi dan email belum pernah digunakan. Jika data valid, sistem menyimpan informasi tersebut ke dalam database dan menampilkan notifikasi bahwa registrasi berhasil. Pasca kondisinya adalah akun pelanggan resmi dibuat dan siap digunakan untuk login. Namun jika terjadi kesalahan, seperti data tidak lengkap atau email sudah terdaftar, sistem akan menolak proses registrasi dan menampilkan pesan gagal. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, sistem udah dirancang dengan kontrol validasi untuk menjaga kualitas dan konsistensi data pengguna. Selanjutnya, untuk use case login user. Nah, di sini use case ini terjadi ketika pengguna yang sudah terdaftar ingin masuk ke dalam sistemnya. Nah, prakondisinya adalah pengguna sudah memiliki akun. Oke, untuk pengguna memasukkan email dan password, lalu sistem memvalidasi kecocokan data tersebut dengan database. Jika data benar, sistem akan membuat sesi login dan mengarahkan pengguna ke dashboard utama. Pasca kondisinya adalah pengguna dapat mengakses seluruh fitur sesuai hak aksesnya. Nah, jika password salah atau akun tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan login gagal dan pengguna dikembalikan ke halaman login. Proses ini penting karena menjadi gerbang utama keamanan sebelum pengguna mengakses fitur seperti pembelian ataupun servis. Selanjutnya untuk use case compare produk atau fitur perbandingan produk yang menjadi salah satu nilai utama comfort zone. Prakondisinya adalah pengguna sudah login, lalu proses dimulai ketika pengguna mencari produk melalui katalog. Sistem akan menampilkan daftar produk sesuai pencarian. Kemudian pengguna memilih beberapa produk untuk dibandingkan. Nah, sistem akan mengambil data spesifikasi dan harga dari database, lalu secara otomatis membuat tabel perbandingan yang terstruktur. Baca kondisinya adalah pengguna dapat melihat perbedaan spesifikasi dan harga secara jelas dalam satu tampilan. Jika produk tidak tersedia atau data gagal dimuat, sistem akan menampilkan notifikasi error. Use case ini dirancang untuk membuat pengguna mengambil keputusan dengan lebih cepat dan juga efisien. Selanjutnya ada proses checkout dan payment. Nah, di sini prakondisinya adalah produk tersedia dan pengguna sudah login. Jadi ketika proses dimulai saat pengguna menekan tombol beli dan mengonfirmasi isi keranjang. Sistem kemudian memvalidasi stok barang, kemudian menghitung total harga termasuk pajak serta ongkir, lalu mengirimkan data transaksi ke payment gateway. Setelah sistem menerima konfirmasi pembayaran berhasil, sistem akan membuat order dan mencatat transaksi. Pasca kondisinya adalah pesanan berhasil dibuat dan pembayaran tercatat di sistem. Jika terjadi kegagalan, misalnya stok habis atau pembayaran ditolak, sistem akan membatalkan transaksi dan menampilkan pesan gagal. Use case ini menunjukkan integrasi antara sistem internal dan layanan eksternal seperti payment gateway. Selanjutnya ada use case service order. Nah, di sini yaitu layanan servis. Prakondisinya adalah pengguna sudah login, kemudian pengguna mengisi form deskripsi kerusakan perangkatnya, kemudian sistem akan memvalidasi data tersebut untuk memastikan informasinya lengkap. Nah, jika valid, sistem menyimpan data, membuat tiket servis dengan status yang diajukan, dan mengirimkan notifikasi ke pihak terkait. Pasca kondisinya adalah tiket servis tercatat dalam sistem dan siap diproses oleh teknisi. Jika data tidak lengkap atau sistem gagal menyimpan data, tiket tidak akan dibuat dan sistem mencatat log error.
Use case ini memastikan bahwa setiap permintaan servis terdokumentasi secara sistematis. Selanjutnya untuk use case track status, di sini prakondisinya adalah tiket servis atau order sudah dibuat sebelumnya. Kemudian pengguna memasukkan nomor tiket atau memilih pesanan yang ingin dilacak. Sistem akan mengambil data dari database dan menampilkan status terkini, seperti diajukan, diproses, ataupun selesai. Jika nomor tidak ditemukan, maka sistem menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Use case ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan memberikan kepastian kepada pelanggan mengenai progres pesanan dan servis mereka. Oke, selanjutnya untuk use case manage product. Nah, di sini peran admin dalam mengelola produknya. Prakondisinya adalah admin sudah login ke sistem, kemudian admin dapat menambah, mengubah, dan juga memperbarui data seperti nama, harga, dan juga spesifikasinya. Sistem akan memvalidasi data sebelum menyimpan perubahan ke database. Jika input tidak valid, sistem akan menolak perubahan tersebut. Pasca kondisinya adalah data produk berhasil diperbarui dan dapat ditampilkan kepada pengguna. Nah, use case ini mendukung keberlanjutan katalog produk agar tetap akurat dan up to date. Nah, yang terakhir, peran teknisi dalam memproses layanan servis atau proses servis. Nah, di sini prakondisinya adalah tiket servis sudah dibuat oleh pengguna. Teknisi memberikan tiket tersebut dan melihat detail kerusakan. Setelah melakukan perbaikan, teknisi memperbarui status servis di sistem. Setiap perubahan status akan memicu sistem untuk mengirim notifikasi kepada pengguna. Pasca kondisinya adalah status servis diperbarui hingga selesai. Jika terjadi kegagalan saat update data, sistem akan menampilkan pesan error. Jika servis tertunda, status dapat dijadwalkan ulang. Use case ini menunjukkan bagaimana sistem mendukung proses operasional layanan purna jual secara terstruktur dan juga terdokumentasi. Nah, di sini ada activity diagram dari comfort zone. Jadi alur kerja sistem comfort zone itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pengguna, sistem comfort zone, admin, dan teknisi service. Nah, alur dimulai dari pengguna. eh, Jadi pengguna membuka website, lalu klik login. Setelah itu sistem akan secara otomatis menampilkan form login dan melakukan validasi. Nah, jika login gagal, pengguna diminta mengulang. Jika berhasil, sistem menampilkan dashboard. Setelah masuk ke dashboard, pengguna memilih layanan. Di sini alurnya bercabang. Pengguna bisa mengajukan servis atau membeli produk. Jika pengguna memilih ajukan servis, maka admin akan mengisi form kerusakan dan mengirim permintaan ke teknisi. Teknisi kemudian menerima form tersebut dan melakukan perbaikan. Jadi pada proses ini terlihat bahwa layanan servis melibatkan koordinasi antara admin dan juga teknisi, bukan hanya sistem saja. Jika pengguna memilih kebeli produk, maka sistem akan menampilkan daftar produk. Pengguna bisa mencari, memilih, dan melihat detail produk. Jika ingin membandingkan, sistem akan menampilkan perbandingan keunggulan antara produk secara otomatis untuk membantu pengguna mengambil keputusan. Setelah produk dipilih, pengguna menambahkan ke keranjang. Sistem kemudian mengecek ketersediaan stok. Jika stok tidak tersedia, proses tidak bisa dilanjutkan. Dan jika tersedia, pengguna bisa langsung ke proses checkout. Nah, pada tahap checkout, sistem menampilkan metode pembayaran. Setelah pengguna melakukan pembayaran, admin melakukan verifikasi untuk memastikan transaksi valid. Jika pembayaran belum valid, pengguna diminta untuk mengulang. Jika sudah valid, sistem menyimpan transaksi, kemudian admin mencatat transaksi, kemudian sistem mengirimkan notifikasi kepada pengguna. Dan yang terakhir, proses dinyatakan selesai ketika pengguna sudah menerima konfirmasi transaksi dan layanan. Lalu diagram ini dapat dilihat bahwa comfort zone bekerja sebagai sistem yang terintegrasi, yang dimana pengguna memulai proses, sistem menjalankan otomatisasi, admin melakukan kontrol, dan teknisi menangani layanan secara langsung. Nah, semua bagian ini saling terhubung sehingga alurnya jelas dan juga terstruktur. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mualvinor. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai perancangan data dan IRD. Nah, yang pertama, di sini saya menjelaskan mengenai kandidat identitas data, yaitu manajemen pengguna. Di bagian ini, fokusnya itu adalah bagaimana sistem itu menyimpan dan mengelola seluruh data yang berkaitan dengan akun pengguna, baik itu customer, admin, maupun teknisi. Entitas utama itu adalah user yang menjadi induk data seluruh akun di sistem.
Dari entitas ini, sistem dapat membedakan apakah akun tersebut berperan sebagai customer, admin, atau teknisi, yang kemudian diatur lagi menjadi entitas user role. Selanjutnya terdapat entitas customer, admin, dan teknisi, di mana dia bakal menyimpan detail spesifik dari masing-masing jenis pengguna. Misalnya teknisi mungkin memiliki informasi mengenai keahlian di bidang service tertentu. Selanjutnya adalah entitas session, di mana di sini digunakan untuk menyimpan data sesi login sehingga sistem dapat mengelola autentifikasi, aktif, dan keamanan akses. Kemudian di sini ada entitas autentikasi yang menyimpan data login seperti password yang sudah tentunya sudah dienkripsi serta konfigurasi multifaktor seperti authentication. Terakhir ada entitas alamat user, di mana di sini dia bakal menyimpan informasi alamat pengiriman atau lokasi pengguna yang akan nantinya digunakan untuk proses transaksi dan pengiriman. Jadi secara keseluruhan struktur ini dia bakal menunjukkan bahwa manajemen pengguna itu dirancang terpisah dan terorganisir agar lebih aman, fleksibel, dan mudah untuk dikembangkan nantinya. Next. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada entitas produk dan katalog, di mana entitas utama di sini adalah produk yang bakal menyimpan informasi dasar seperti nama produk dan deskripsinya. Kemudian terdapat kategori produk untuk mengelompokkan produk, misalnya kayak laptop, komputer, atau aksesorisnya. Nah, ini penting untuk kita navigasi dalam sistem nanti filter katalognya. Lalu ada spesifikasi produk. Nah, di sini kita bakal menyimpan detail teknisi seperti RAM, prosesor, atau kapasitas penyimpanan, dan lain sebagainya. Dan inilah nanti yang bakal digunakan dalam fitur perbandingan produk kita. Nah, selanjutnya itu ada harga produk dan stok produk, di mana harga produk ini memungkinkan sistem mencatat perubahan harga dari waktu ke waktu, sedangkan stok produk ini digunakan untuk memastikan sistem dapat untuk memvalidasi ketersediaan barang sebelum dilakukan checkout. Selanjutnya ada entitas brand produk untuk menyimpan data merek dan gambar produk, untuk menyimpan file atau referensi gambar produk untuk ditampilkan di katalog kita nantinya. Jadi secara keseluruhan bagian produk dan katalog ini dia bakal memiliki struktur data agar informasi produk itu lengkap, terstruktur, dan siap untuk digunakan dalam transaksi fitur perbandingan produk. Next. Nah, selanjutnya ini ada terkait entitas perbandingan produk. Di bagian entitas perbandingan produk ini dia ada untuk menyimpan data aktivitas compare yang dilakukan pengguna. Artinya setiap kali user melakukan perbandingan atau aktivitas tersebut dapat dicatat. Di sini juga ada entitas detail perbandingan, di mana dia bakal menyimpan daftar produk apa saja yang dibandingkan dalam satu sesi perbandingan. Kemudian ada riwayat perbandingan untuk menyimpan histori aktivitas perbandingan yang pernah dilakukan oleh suatu user. Ini bisa digunakan untuk kita melakukan analisis perilaku pengguna atau pengembangan fitur rekomendasi di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, struktur ini bisa kita gunakan untuk menunjukkan bahwa fitur compare atau perbandingan ini tidak hanya bersifat tampilan sementara, tapi juga dapat dikelola sebagai data yang memiliki nilai strategis di masa yang akan mendatang. Next. Nah, selanjutnya di sini ada transaksi dan pembelian. Jadi, entitas transaksi dan pembelian ini dia ada entitas keranjang untuk menyimpan data chart pengguna sebelum checkout. Selain itu, ada juga detail keranjang untuk menyimpan daftar item apa saja yang ada di dalam keranjang tersebut. Jadi, ketika transaksi dikonfirmasi, data akan masuk ke entitas order, dan detail order menyimpan region produknya yang dibeli oleh suatu user dalam satu pesanan. Selanjutnya, entitas pembayaran ini bakal mencatat informasi-informasi apa saja sih yang terjadi pada transaksi keuangan yang terhubung dengan metode pembayaran dan status pembayaran untuk mengetahui apakah transaksi ini berhasil, pending, ataukah gagal. Kemudian entitas pengiriman ini dia bakal menyimpan informasi distribusi barang. Dan status order ini dia nanti bakal mencatat progres pesanan diproses, dikirim, atau dia sudah sampai ke tujuan. Selanjutnya, untuk struktur ini dia itu akan memastikan bahwa seluruh siklus transaksi mulai dari chart hingga pengiriman itu terdokumentasi secara jelas di dalam sistem kami. Next. Nah, untuk selanjutnya ini dia ada entitas data dan layanan service, di mana entitas service order itu bakal menyimpan data utama pemesanan service dari sistem ini akan membuat tiket service sebagai identitas unik setiap
pengiriman layanan, di mana entitas detail service ini bakal menyimpan informasi kerusakan atau permintaan dari pelanggan yang lebih rinci. Selanjutnya, status service ini digunakan untuk menyimpan tahapan proses seperti diajukan, diproses, atau sudah selesai. Dan ada juga jadwal service. Di sini bakal digunakan untuk menyimpan informasi waktu perbaikan yang telah ditentukan oleh teknisi. Nah, setelah perbaikan selesai, hasil service ini digunakan untuk mencatat pekerjaan teknisi dan biaya service untuk menyimpan rincian biaya layanan dari service yang dilakukan. Jadi secara keseluruhan struktur ini dia bakal memastikan bahwa layanan purna jual tidak hanya berjalan operasional tapi juga terdokumentasi secara sistematis dan dapat dilacak keberadaannya. Next. Nah, selanjutnya ini ada entitas notifikasi dan tracking, di mana entitas notifikasi menyimpan pesan yang dikirim oleh pengguna, baik terkait pesanan maupun servis. Lalu ada log status untuk menyimpan riwayat perubahan status, sehingga sistem dapat melacak kapan suatu order atau servis berubah dari satu tahap ke tahap lainnya. Nah, selanjutnya ada entitas tracking. Ini digunakan untuk memfasilitasi pelacakan pesanan atau servis oleh pengguna. Nah, bagian ini penting untuk meningkatkan pengalaman pelanggan karena memberikan fleksibilitas dan kepastian terhadap proses yang sedang berjalan. Next. Nah, selanjutnya ini ada entitas keamanan dan monitoring. Nah, di sini ada entitas log aktivitas. Di situ dia digunakan untuk menyimpan aktivitas pengguna di dalam suatu sistem. Misalnya ketika pengguna itu login atau terjadi perubahan data. Lalu ada log error. Nah, log error ini digunakan ketika terjadi suatu kesalahan. Jadi dia bakal mencatat kesalahan sistem yang terjadi, yang nantinya bisa digunakan untuk troubleshooting. Selanjutnya ada audit log, digunakan untuk mencatat perubahan penting yang berkaitan dengan tata kelola sistem. Selanjutnya ada entitas keamanan akun, digunakan untuk menyimpan informasi terkait perlindungan akun seperti penggunaan MFA. Terakhir, di sini ada monitoring system, digunakan untuk menyimpan data performa seperti uptime dan response time. Next. Selanjutnya di sini adalah kandidat entitas keuangan dan laporan, di mana nanti transaksi keuangan di sini dia bakal menyimpan seluruh aktivitas finansial yang terjadi di dalam suatu sistem, lalu ada pelaporan penjualan dan laporan servis digunakan untuk menghasilkan laporan berkala yang mendukung pengambilan keputusan di bisnis kami. Selanjutnya ada entitas invoice, di sini bakal digunakan untuk menyimpan data tagihan resmi yang diberikan kepada pelanggan. Nah, jadi struktur ini nantinya dia bakal memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis dapat dianalisis dan dievaluasi secara finansial sehingga mendukung perencanaan strategis di masa depan. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke IRD manajemen pengguna. Nah, untuk manajemen pengguna, entitas utama dalam diagram ini adalah user, di mana entitas ini menjadi tabel induk yang menyimpan data seluruh akun dan sistem dalam sistem. User ini memiliki relasi ke user role, di mana dengan menghubungkan many to one, artinya banyak user dapat memiliki satu role yang sama. Misalnya beberapa user itu berperan sebagai customer. Pemisah ini dibuat nanti agar sistem lebih fleksibel jika suatu saat ingin menambahkan role baru tanpa mengubah struktur utama. Nah, kemudian di sini ada user memiliki relasi one to many dengan user session. Ketika satu user bisa memiliki beberapa sesi login dalam waktu yang berbeda, nah, maka user juga berelasi dengan autentikasi dengan hubungan one to one karena setiap akun memiliki satu data autentik yang menyimpan password terenkripsi dan pengaturan MFA. Selanjutnya, user memiliki relasi one to many dengan alamat user karena satu pengguna bisa menyimpan lebih dari satu alamat pengiriman. Struktur ini menunjukkan bahwa data pengguna itu dipisahkan berdasarkan fungsi agar lebih aman, modular, dan scalable. Next. Nah, untuk IR di produk dan katalog ini, entitas utamanya itu adalah produk. Jadi produk ini memiliki relasi many to one dengan kategori produk karena banyak produk bisa berbeda dalam satu kategori. Nah, produk juga memiliki relasi many to one juga dengan brand produk karena satu brand dapat memiliki banyak produk. Kemudian produk memiliki relasi one to many dengan spesifikasi produk karena satu produk bisa memiliki lebih banyak detail spesifikasi. Produk juga memiliki relasi one to many dengan gambar produk karena satu produk bisa memiliki beberapa gambar untuk kebutuhan katalog. Untuk harga dan stok biasanya dirancang sebagai relasi one to one atau one to many tergantung pada kebutuhan historisnya.
Jika kita ingin menyimpan riwayat perubahan harga, maka harga produk menjadi one to many terhadap produk, sehingga struktur ini memastikan bahwa data katalog tersusun rapi dan menghindari redundansi informasi. Next. Nah, selanjutnya di sini ada IRD perbandingan produk. Terdapat entitas perbandingan sebagai entitas utama dalam aktivitas ini. Perbandingan memiliki relasi one to many dengan user. Karena satu user dapat melakukan banyak aktivitas perbandingan. Kemudian perbandingan memiliki relasi one to many dengan detail perbandingan. Artinya, satu sesi compare bisa berisi beberapa produk yang dibandingkan. Nah, selanjutnya di sini ada detail perbandingan memiliki relasi many to one dengan produk karena satu produk bisa muncul dalam banyak sesi perbandingan yang berbeda. Selain itu, terdapat riwayat perbandingan yang menyimpan historis aktivitas user, biasanya berrelasi many to one dengan user. Nah, jadi struktur ini perbandingan IRD produk ini dia memungkinkan sistem untuk menyimpan perbandingan sebagai data analitik, bukan hanya sebagai tampilan sementara. Next. Nah, kemudian di sini ada IRD transaksi pembelian. Agar alur dimulai dari keranjang, keranjang memiliki relasi one to many dengan user, karena satu user itu hanya memiliki satu keranjang aktif. Tetapi secara historis, dia memiliki beberapa. Karena keranjang memiliki relasi one to many dengan keranjang detail, oleh karena itu keranjang dapat berisi banyak item. Setelah dilakukannya checkout, data berpindah dari entitas order. Jadi order ini memiliki relasi one to many dengan user. Nah, di mana order memiliki relasi one to many dengan detail order karena satu order itu terdiri dari beberapa produk. Order juga berelasi dengan pembayaran dalam hubungan one to one karena satu order itu memiliki satu transaksi pembayaran utama saja. Jadi pembayaran itu memiliki relasi one to one dengan metode pembayaran dan status pembayaran. Kemudian order memiliki relasi one to one juga atau bisa juga one to many dengan pengiriman. Tergantung apakah status order itu bisa dikirim dalam beberapa paket. Selanjutnya ada status order ini berelasi one to one juga terhadap order jika menggunakan sistem historis status. Next. Oke, selanjutnya di sini ada IRD layanan service. Nah, di sini entitas utamanya itu adalah service order, di mana service order ini memiliki relasi many to one dengan user karena satu user bisa membuat beberapa permintaan service. Sementara service order memiliki relasi one to one dengan tiket service sebagai identik utama. Service order juga memiliki relasi one to many dengan detail service jika ingin menyimpan beberapa detail kerusakan dalam satu tiket. Status service biasanya dirancang sebagai many to one terhadap service order jika ingin menyimpan riwayat perubahan status. Service order memiliki relasi one to one atau bisa juga dia one to many dengan jadwal service. Setelah service selesai, data masuk ke hasil service dan biaya service berelasi one to one dengan service order. Jadi struktur ini dia bakal memastikan setiap layanan dapat dilacak dari awal hingga selesai. Next. Nah, kemudian ada IRD tracking dan notifikasi. Entitas notifikasi ini memiliki relasi many to one dengan user karena satu user bisa menerima banyak notifikasi. Sementara log status ini memiliki relasi many to one dengan order maupun service order karena setiap perubahan status akan dicatat. Tracking biasanya berelasi langsung dengan order atau service order untuk menampilkan progres. Struktur ini mendukung transparansi sistem dan memungkinkan histori perubahan dapat diaudit. Next. Nah, selanjutnya untuk ERD keamanan monitoring, di mana sini log aktivitas itu memiliki relasi many to one dengan user, karena satu user dapat menghasilkan banyak sekali aktivitas. Log error biasanya berdiri sendiri, tetapi dapat dikaitkan dengan modul tertentu. Sehingga di sini juga audit lognya dia bakal mencatat perubahan penting dan biasanya berelasi dengan user atau admin yang melakukan perubahan. Selanjutnya ada keamanan akun, dia itu memiliki relasi one to one dengan user karena setiap akun itu memiliki konfigurasi keamanannya yang tersendiri. Selanjutnya ada monitoring system, biasanya berdiri sebagai entitas independen yang menyimpan data performa sistem secara periodik. Jadi struktur ini dia bakal menunjukkan bahwa sistem perancangan dengan kontrol internal yang kuat itu bagus. Next. Nah, selanjutnya di sini ada IRD keuangan dan laporan.
Jadi transaksi keuangan itu memiliki relasi many to one dengan order dan service order karena setiap transaksi keuangan itu berasal dari aktivitas tersebut. Di mana invoice memiliki relasi one to one dengan order atau service order, maka laporan penjualan dan laporan service biasanya merupakan hasil agresi dari data transaksi dan layanan. Sehingga secara logis berelasi dengan entitas transaksi keuangan dan juga service order. Sehingga struktur ini bisa kita gunakan untuk memastikan seluruh aktivitas bisnis dapat direkap secara finansial. Next. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran besar mengenai IRD conversion itu secara keseluruhan. Jika dilihat secara menyeluruh, sistem ini terpusat pada entitas user sebagai aktor utamanya. Nah, dari user ini dia memiliki cabang ke modul transaksi dan layanan service, produk menjadi pusat dari fitur katalog dan perbandingan, dan order dan juga service order itu menjadi inti dari aktivitas bisnis yang kemudian terhubung ke pembayaran, notifikasi, dan keamanan laporan. Struktur ini dirancang agar desain database kita ini mengikuti prinsip normalisasi, meminimalkan reduksi, dan mendukung stabilitas integral antar modul yang ada sehingga struktur ini dapat berjalan lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, pada slide terakhir, saya akan menjelaskan mengenai CRUD matrix yang sudah kami susun. CRUD matrix ini berfungsi untuk memetakan hubungan antara proses bisnis dengan entitas data di dalam sistem conversion. Melalui matriks ini, kita bisa melihat proses mana yang melakukan create, read, update, atau delete terhadap suatu entitas. Jadi, ini bukan sekadar tabel, tetapi alat untuk memahami bagaimana data bergerak di dalam sistem. Yang pertama, di sini ada manajemen pengguna. Pada proses registrasi akun, sistem melakukan create pada entitas user, customer, autentifikasi, dan keamanan akun. Karena saat registrasi, data memang belum ada, sehingga sistem harus membuat identitas pengguna, data login, serta konfigurasi keamanan awal. Pada validasi registrasi, sistem hanya melakukan read pada user untuk mengecek apakah email sudah terdaftar atau belum. Tidak ada perubahan data, hanya pengecekan. Pada proses login, sistem melakukan read pada autentifikasi untuk mencocokkan password. Kemudian, create pada user session karena sistem membuat sesi login baru. Dan create pada log aktifikasi untuk mencatat aktivitas login tersebut. Pada update profil, sistem melakukan update pada user dan customer karena ada perubahan data. Sedangkan pada alamat user, bisa terjadi create jika menambah alamat baru atau update jika mengubah alamat lama. Pada logout, sistem melakukan delete pada user session karena sesi berakhir, tetapi tetap create pada log aktivitas untuk mencatat aktivitas logout. Selanjutnya, produk dan katalog. Pada tambah produk, sistem melakukan create pada produk karena admin menambahkan data baru. Kategori dan brand hanya dilakukan read karena berfungsi sebagai referensi. Pada update harga, sistem melakukan update pada harga produk karena nilai harga diganti. Pada hapus produk, sistem melakukan delete pada produk serta entitas turunannya seperti spesifikasi produk dan gambar produk agar tidak ada data yang tersisa tanpa relasi. Pada lihat produk, seluruh entitas hanya dilakukan read karena sistem hanya menampilkan informasi. Selanjutnya, perbandingan produk. Saat pengguna membandingkan produk, sistem melakukan read pada produk dan spesifikasi produk untuk mengambil data. Jika hasil perbandingan disimpan, maka sistem melakukan create pada perbandingan produk karena referensi tersebut menjadi data baru. Selanjutnya, transaksi dan pembelian. Pada generate order, sistem melakukan create pada order karena pesanan baru dibuat. Pada kurangi stok, sistem melakukan update pada stok produk karena jumlah stok berubah.
Pada generate invoice, sistem melakukan create pada invoice. Pada buat pembayaran, sistem melakukan create pada pembayaran, sementara metode pembayaran dan status pembayaran hanya dilakukan read sebagai referensi. Saat verifikasi pembayaran, sistem melakukan update pada pembayaran dan juga update pada order untuk mengubah status menjadi pay. Pada buat pengiriman, sistem melakukan create pada pengiriman karena data logistik baru dibuat. Selanjutnya, layanan service. Pada ajukan service order, sistem melakukan create pada service order karena pelanggan membuat permintaan baru. Pada assign teknisi, sistem melakukan read pada teknisi untuk memilih teknisi yang tersedia, lalu create pada jadwal service. Pada input hasil service, sistem melakukan create pada hasil service. Pada hitung biaya service, sistem melakukan create pada biaya service karena nilai biaya disimpan sebagai data baru. Selanjutnya, notifikasi dan tracking. Pada kirim notifikasi, sistem melakukan create pada notifikasi karena di setiap notifikasi ada event baru. Pada baca notifikasi, hanya dilakukan read. Pada update status tracking, sistem melakukan update pada log status karena status berubah. Selanjutnya, keamanan dan monitoring. Pada catat aktivitas, sistem melakukan create pada log aktivitas. Pada audit perubahan, sistem melakukan create pada audit log karena setiap perubahan harus tercatat. Pada monitoring system, sistem melakukan read pada monitoring system untuk menampilkan kondisi performa. Dan yang terakhir, keuangan dan laporan. Pada generate laporan penjualan, sistem melakukan read pada transaksi keuangan, lalu create pada laporan penjualan. Pada update laporan periodik, sistem melakukan update pada laporan penjualan atau laporan service jika ada koreksi. Dari keseluruhan CRUD matrix ini, terlihat bahwa entitas seperti order, pembayaran, service order, dan transaksi keuangan memiliki transaksi yang paling tinggi. Artinya, entitas tersebut merupakan core data dalam sistem conversion. Jadi, CRUD matrix ini membantu kami menganalisis kontrol akses, keamanan data, serta memastikan tidak ada proses bisnis yang tidak terhubung dengan entitas datanya. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.